Kita lihat tayangan tadi ya, ibu ini benar-benar sosok yang serba bisa ya. Serba bisa dong. Maksudnya jadi dokter bisa gitu loh. Jadi penasehat untuk kayak desainer bisa. Jadi curhatan bisa. Nah ini benar gak nih Ustaz Syam nih mau izin nih, potongan tadi yang sebelum iklan nih. Apakah sesungguhnya Allah telah menjadikan seorang wanita ini menjadi makhluk yang serba bisa. Dan bahkan wanita ini menjadi lebih kuat ketika mereka sudah menjadi seorang ibu. Tapi pertanyaannya juga nih lanjutannya, apakah ada batasan ya ketergantungan anak dengan ibunya, jangan sampai juga nih nanti pada saat sampai udah punya anak dan istri masih bergantung sama orang tuanya. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Masya Allah, kalau ngelihat anak-anak tadi yang memanggil bunda, ummi, ya kalau ada lagu tuh kullu lughatil alami, tantiku bismiki ummi gitu. Jadi setiap semua alam semesta itu memanggil ibu gitu, memanggil ummi, memanggil bunda. Karena waktu syuting di Ancol pun aku naik roller coaster kalau lagi takut tuh ma gitu, ketakutan dimanapun pasti manggil emaknya gitu. Jadi kalau ada statement mengatakan ibu itu, perempuan itu adalah makhluk lemah, bukan makhluk lemah, tapi makhluk yang penuh dengan kelembutan karena ada rahimnya gitu, ada kasih sayang Allah yang diberikan kepada ibu untuk mengasihi anak-anaknya. Maka dari itu kita selalu kembali kepada ibunda kita, kepada mama kita, kepada ummi kita. Siapapun Anda memanggilnya, mereka adalah makhluk yang sangatlah kuat. Kenapa demikian? Memang Al-Quran menyebutkan وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Allah ingatkan melalui pesan Luqmanul Hakim kepada anak-anak beliau. Beliau mengingatkan bahwasanya dan ingatlah ketika ibunda kalian mengandung kalian dalam keadaan lemah yang bertambah lemahnya, bertambah kesakitannya, bertambah jerih payahnya, keletihan di dalam mengandung kalian. Akan tetapi ada kekuatan yang menguatkan mereka. Salah satu kekuatannya adalah perintah Allah kepada kita. Apa perintah Allah kepada kita? Anishkurli wali walidaik. Sesungguhnya ada kekuatan yang luar biasa ketika kalian mampu bersyukur kepadaku sebagai anak dan bersyukur kepada orang tua sebagai anak gitu. Kadangkala kalau tadi video sebelumnya kita melihat anak tuh jarang ngungkapin sayang kepada ibunya. Jarang ngungkapin sayang kepada ayahnya. Dan jarang juga mengungkapkan terima kasih kepada orang tuanya. Padahal ayat ini mengatakan anishkurli wali walidaik. Bersyukur padaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu, utamanya ibundamu. Karena ayat ini berbicara tentang ibu. Artinya kita juga harus mengungkapkan say thanks. Terima kasih kepada ibu kita. Karena banyak anak-anak yang kayak ditraktir sama teman-temannya tuh langsung, wih terima kasih. Atau nginep di rumah temennya dimasakin mie instan, terima kasih banget terima kasih tante udah dimasakin kayak gini-gini apa segala macam. Tapi setiap hari makan sama mamanya, dia nggak pernah terima kasih sama mamanya sekalipun gitu kan. Karena mungkin udah terbiasa. Maka kekuatan terima kasih ini, keywordnya atau anishkurli wali walidaik, itulah yang memberikan kekuatan kepada sang ibunda atau sang ibu kita. Kemudian pertanyaannya, adakah batasan ketergantungan seorang anak kepada ibunya? Saya rasa tidak ada. Karena memang kita dari janin pun, dari dalam kandungan pun, suara pertama yang kita dengar adalah suara ibu. Kemudian keluar daripada rahim ibu, kita terlahir di dunia, suara pertama suara ibu lagi yang sangat menenangkan anak tersebut. Maka tidak ada batasan ketergantungan. Yang ada adalah batasan kita bermanja-manja kepada ibu. Karena memang dalam Islam juga diatur gitu. Ketika anak udah usia berapa harus dipisahkan kamarnya. Betul, kemudian batasan merepotkan aja lah sih, jangan sampai ngerepotin lagi. Jangan sampai ngerepotin lagi karena sudah terlalu ngerepotin ketika dalam kandungan, ketika disapi, ketika masih kecil. Tapi seorang ibu itu berapapun besarnya anaknya itu tetap anaknya gitu. Yang diingat sama ibu kita ya kita anak yang pernah jatuh dari sepeda. Ya, yang diingat sama ibu kita ya kita anak yang pernah mecahin piring. Maka dari itu banyak anak-anak yang proteskan, saya ini udah gede ma kenapa masih diatur-atur lagi. Karena di mata mereka kita tetap anak kecil gitu. Betul. Di mata mereka kita tetap anak yang pernah mencahin piringnya mama. Di mata mereka kita tetap anak yang pernah numpahin makanan. Maka selalu diatur-atur sama mereka. Maka bersyukurlah ketika masih punya orang tua. Walaupun misalnya kita ngapain sih mama ngatur sampai segala macam. Sedetail mungkin apapun segala itu. Tapi itu adalah memanglah seorang ibu. Kekuatan seorang ibu sampai kita meninggal dunia mereka tetap ibu kita. Oh Gitu. pokoknya ibu ini the best lah ya. Iya. Best of the best. Ayah kita juga best of the best Oh lah orang iya tua ini luar dong. biasa.